Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Dia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Benih hanya akan tumbuh dengan baik bila ditaburkan di atas tanah yang subur, tanah yang dikelola dengan baik. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa si penabur dalam perumpamaan tadi tetap nekat menaburkan benih di tanah yang berbatu, di pinggir jalan, dan sebagainya? Apakah ini bukan suatu pemborosan? Apakah ini bukan suatu tindakan yang sepertinya tidak berguna menaburkan di sebarang tempat? Apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara-saudari? Lewat perumpamaan ini, Yesus ingin menggarisbawahi kemurahan hati Allah. Betapa murah hati Tuhan itu bagi semua orang. Dia adalah sang penabur sabda. Seperti matahari yang tidak terbit bagi orang baik saja, tapi juga bagi orang jahat. Demikian pula sabda pembawa keselamatan tidak hanya ditawarkan kepada orang yang baik-baik saja, tapi juga kepada semua orang, termasuk kepada orang yang jahat sekalipun. Ibarat tanah yang berbatu-batu, pinggir jalan, dan sebagainya. Di sini kita melihat, saudara-saudari, Allah yang penuh kerahiman, bersikap adil, fair bagi semua. Memang seperti yang dikatakan oleh pepatah dalam bahasa Latin, quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Artinya, apa yang diterima akan diterima sesuai kemampuan si penerima. Sekali lagi, apa yang diterima akan diterima sesuai kemampuan si penerima. Tanah berbatu, tanah di pinggir jalan tentu tidak mampu menerima secara baik benih yang ditaburkan. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, kendati kondisi si penerima berpengaruh. Bacaan pertama hari ini dari kitab Yeremia mengingatkan akan daya transformatif, daya ubah sabda Allah itu sendiri. Allah bersabda kepada Yeremia bahwa dia harus pergi untuk mewartakan sabdanya kepada umat Israel. Yeremia yang masih sangat muda, secara manusiawi merasa tidak mampu, apalagi dia tidak pandai berbicara. Namun Allah bersabda kepadanya, janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Sabda ini menenangkan dan meyakinkan Yeremia muda. Ditambah lagi, Allah menjamah mulut Yeremia dan bersabda, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Sabda tersebut berdaya transformatif, berdaya ubah. Karena mengubah Yeremia muda menjadi penabur sabda yang pemberani. Termasuk menaburkan sabda Allah di tanah berbatu, yakni umat Israel yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak setia, dan degil hatinya. Jadi melalui perumpamaan ini saudara-saudari tentang penabur, kita melihat Allah yang murah hati, Allah yang adil bagi semua. Allah bukan seperti manusia yang pilih-pilih. Dia menaburkan sabdanya yang menyelamatkan kepada semua orang. Apakah sabda itu nanti berdaya transformatif pada pribadi? Setiap orang sangat tergantung. Apakah dia orang yang baik, yang berhati subur, ibarat tanah yang subur? Apakah dia orang yang picik? Apakah dia orang yang tegar tengguk seperti tanah berbatu? Dan sebagainya. Allah bertindak menaburkan sabda keselamatan kepada semua. Tinggal bagaimana saudari-saudara, para penerima sebagaimana dijelaskan melalui pepatah bahasa Latin tadi, quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Apa yang diterima akan diterima sesuai kemampuan si penerima. Semoga dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini saudara-saudari, membangkitkan rasa syukur dalam hati kita akan Allah yang sungguh maha rahim, Allah yang adil bagi semua manusia, baik maupun tidak baik, jahat maupun orang suci, orang saleh maupun orang berdosa, semua ditaburi sabda keselamatan yang sama. Semoga sabda yang ditaburkan Tuhan dalam hati kita, dalam hati Anda dan saya, berdaya transformatif untuk mengubah hidup kita seperti Nabi Yeremia. Tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati. Amin. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau taburkan kepada kami melalui Yesus Putramu di dalam perumpamaan tentang penabur hari ini, yang menunjukkan betapa maha rahim Engkau, betapa adil dan baiknya Engkau kepada semua orang, baik ataupun jahat. Bantulah kami Tuhan, untuk tidak ragu mewartakan sabda-Mu dan menabur benih kebaikan pada jalan-jalan hidup kami. Sebablah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.